Welcome to my channel. Please like, comment, and subscribe-nya, gengs. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di beberapa hari ini ada kasus viral seorang ibu yang tega dengan ketiga anaknya. Sesuai judul, aku nggak akan membahas kasusnya, tapi jujur aja karena adanya kasus ini, aku jadi lebih ingin memahami lagi apa itu depresi. Jadi depresi itu adalah kesedihan yang berlebihan. Maaf, ada suara anak aku lagi main. Jadi depresi itu adalah kesedihan yang berlebihan yang membuat seseorang yang mengalaminya ini menjadi tidak berminat lagi untuk menjalani hobinya, aktivitasnya, dan dampak terburuknya seseorang yang mengalami depresi tidak berminat lagi untuk menjalani kehidupannya. Jadi mengapa kita sering ya dengar kasus seorang yang depresi itu sangat mudah untuk mengakhiri hidupnya dan berbuat kriminal karena mereka sudah nggak berminat lagi untuk jalani hidup. Ya mereka udah nggak peduli juga mana yang benar dan yang mana salah gitu, seperti itu untuk orang yang mengalami depresi. Dan hal yang menariknya juga adalah ternyata seseorang yang sangat mudah mengalami depresi ini adalah seorang wanita. Kenapa wanita? Karena wanita ini memiliki siklus perubahan hormon seperti masa menstruasi, masa kehamilan, masa nifas, dan wanita cenderung berpikir menggunakan perasaannya daripada logikanya. Aku pun sering dengar ini, kalau wanita tuh lebih menggunakan perasaannya. Mungkin itu penyebab kita jadi mudah depresi ya, karena kita tuh jadi mudah sedih, dan kalau sedih tuh bisa berlebihan seperti itu. Jadi di sini aku juga sebenarnya bukan seorang ahli yang pantas untuk membahas tentang ini, tapi aku yakin dengan statusku sebagai pejuang kewarasan, sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, aku yakin bisa lebih memahami tentang yang aku akan bahas di sini, penyebab seorang istri bisa mengalami depresi. Langsung aja aku ke penyebab yang pertama. Penyebab yang pertama adalah perubahan hormon. Jadi sebelumnya aku udah sebut itu. Perubahan hormon itu ada di masa menstruasi, masa kehamilan, masa nifas. Jujur aja aku sebagai wanita pun merasakan ya kalau lagi perubahan hormon ini tanpa adanya penyebab itu kadang bisa merasa sedih gitu. Apalagi di masa-masa ini kita menghadapi masalah, ada penyebabnya, ini sedihnya bisa berkali-kali lipat, jadi bisa memicu depresi. Jadi setelah tahu ini sih kita lebih baik sebagai wanita ini lebih mengontrol kita di masa-masa sulit ini. Jadi dengan kita istirahat yang cukup, makanan yang sehat, dan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang sekiranya ini akan menyebabkan kita bersedih seperti itu. Jadi lanjut ke penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua ini adalah kurang komunikasinya suami dan istri. Ini tuh banyak banget contohnya, tapi aku ingin mengambil salah satu contoh di kasus yang viral kemarin. Aku melihat cuplikan video si Bibi pelaku ini di wawancara. Jadi Bibi ini bilang suaminya itu sempat nitip pesan ke dia untuk bicara ini gitu ke istrinya, tapi si Bibi ini menolak, lalu suami itu bilang oke ya gitu. Tapi setelah beberapa lama kemudian orang tua dari si suami ini, mertuanya ini datang ke kediaman bibinya ini, tempat yang ditinggali oleh pelaku, untuk bertemu sama si pelaku ibu ini. Dan si Bibi sih dengan saksinya ini menjelaskan saat mertuanya ini datang, dia berada di dapur dan dia cuma mendengar aja kalau mertuanya ini menasehati si istri ini ya, si ibu pelaku dari yang tega dengan ketiga anaknya ini. Aku nggak berniat untuk mengomentari kejadiannya seperti apa. Di sini aku cuma ingin menjelaskan tentang pentingnya komunikasi suami dan istri. Karena ya kalau misalkan kejadiannya si suami ini sebelumnya belum berdiskusi dengan istrinya, lalu istrinya harus mendengar keputusan suaminya dari orang lain, kira-kira bagaimana tanggapan istrinya ini? Kalau si istrinya ini lagi berpikiran baik ya, mungkin iya oke dia menerima, tapi kalau dia lagi
negatif. Bisa aja dia akan berpikir kalau suaminya ini nggak menghargai dia, nggak peduli dengan dia, nggak menganggap dia ada, seperti itu, nggak menyayangi dia juga, seperti itu. Jadi ini penting banget. Mungkin kita sebagai istri juga harus lebih memahami, suami juga kadang nggak sadar kalau dia sudah melukai hati istrinya gitu. Dan jujur aja kita juga sebenarnya perlu nasihat dari orang lain, dan kita butuh orang ketiga untuk meyakinkan diri kita ini. Tapi kalau dengan cara yang tidak baik, dengan menyakiti hati ini, ya tentu aja pasti nggak akan diterima gitu, walaupun nasihatnya itu baik atau ini sesuatu yang diperlukan gitu ya. Tapi kalau dimulai dengan cara yang nggak baik, pasti semua orang tuh nggak akan bisa menerima itu. Oke, jadi lanjut aja ke penyebab yang ketiga. Penyebab yang ketiga ini kurang beristirahat. Jadi yang aku maksud kurang beristirahat ini, si istri selalu sibuk tanpa memikirkan dirinya sendiri. Sambil dari pengalamanku sendiri, jadi aku dulu tuh berpikir kalau aku tuh bisa menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah, merawat anak, melayani suami, dan aku bisa mempunyai penghasilan lain dengan aku usaha. Ternyata setelah aku jalani, mungkin fisik aku berkata iya bisa, tapi ternyata aku warasan dan batin aku ini nggak bisa menerima itu. Jadi ini tuh bisa jadi bumerang kalau misalkan kita memaksakan itu. Jadi kalau tiba-tiba udah berjalan beberapa lama gitu ya, tiba-tiba ada masalah datang, walaupun masalah itu kecil, kita akan merasa kita ini orang yang paling menderita, dan kita nggak bisa menerima itu karena kita merasa diri kita selama ini udah capek, dan kayaknya kita udah nggak punya waktu bersenang-senang, dan masih ada lagi masalah yang datang, seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri, karena Allah yang menciptakan kita aja itu udah mengetahui kapasitas sebagai seorang istri dan kapasitas seorang suami. Jadi Masya Allah, Allah aja sudah memberikan tanggung jawab nafkah itu kepada suami gitu. Jadi mungkin karena Allah yang menciptakan kita ini tahu kapasitas seorang istri itu nggak mampu untuk melakukan itu semua, karena udah dengan merawat anak, mengurus rumah, dan melayani suami aja itu udah cukup gitu. Bukan berarti si orang istri ini nggak boleh bekerja ya, terkecuali kalau memang ada yang membantu, misalkan ART atau suami yang mensupport keluarga, membantu untuk mengurus rumah, menjaga anak, itu sih pastinya masih bisa berjalan dengan baik. Ada suatu kondisi di mana seorang wanita ini harus terpaksa mengerjakan semuanya itu sendiri. Kalau menurut aku sih kayak harus ada yang dikorbankan, misalkan yang paling minimal resiko ya pekerjaan rumah, jadi kita bisa menyelesaikannya itu dengan santai gitu. Jadi lanjut aja aku ke penyebab yang keempat. Penyebab yang keempat ini seharusnya nggak terjadi, karena seseorang yang udah memutuskan untuk menikah harusnya udah saling bisa menghargai, saling menyayangi gitu satu sama lain, dan sama-sama berkomitmen. Nggak perlu kita cari-cari lagi, karena kita udah menuju untuk sesuatu tujuan yang pasti gitu ya. Tapi nggak sedikit yang ternyata setelah menikah suami ini berbeda perilakunya, dia kasar, berbicara dengan tidak baik, seperti itu. Dan ini bisa sangat berdampak kepada istri yang akan selalu bersedih di kehidupan pernikahannya. Jadi aku sih berharap untuk para suami, karena sudah menikah, coba lebih berkomitmen lagi, karena waktu itu cuman sebentar aja, waktu hidup itu cuman sebentar aja. Lebih baik kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Oke, lanjut aja ke penyebab yang kelima. Penyebab yang kelima ini adalah faktor lingkungan. Lingkungan ini dimana si istri ini lebih sering berinteraksi, bersosialisasi gitu, misalkan lingkungan tetangga di rumah atau lingkungan pekerjaan gitu. Nah, ini juga pembelajaran buat diri aku sendiri. Aku nggak mau menjadi penyebab seseorang menjadi depresi karena diri aku gitu ya. Kadang tuh kita basa-basi bicara dan kita pikir itu omongan yang sangat ringan,
tapi tanpa disadari menurut si penerima itu adalah hal yang sangat menyakitkan gitu ya. Jadi contohnya misalkan ya ada seseorang yang sudah lama belum dikarunia anak dan kita dengan mudahnya tuh bilang, kok kamu coba kamu ini dong, yang seolah-olah tuh merendahkan, membuat si wanita ini nggak percaya diri lagi. Di kasusku sendiri, misalnya ada orang yang bilang, kok kamu sesar, berarti kamu belum menjadi ibu sepenuhnya gitu. Itu juga jujur aja kalau aku lagi ruwet gitu ya, mendengar itu tuh aku jadi merasa nggak percaya diri. Masa sih aku belum jadi ibu sepenuhnya karena aku melahirkan nggak dengan cara yang normal gitu. Dan banyak lagi sih contoh-contohnya yang lain gitu. Pokoknya sesuatu hal yang membuat si wanita ini rendah diri, nggak percaya diri lagi, itu yang seharusnya nggak keluar dari mulut kita ya. Jadi mungkin faktor lingkungan ini bisa banyak ya kita temui gitu. Dan semoga aja setelah melihat tayangan ini, orang di lingkungan kita, suami kita, dan diri kita sendiri lebih berhati-hati lagi dan lebih aware lagi tentang depresi ini. Karena ini demi kebaikan kita semua. Dan semoga tayangan aku ini mudah dipahami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, penjelasanku ini kurang membuat kalian nyaman. Aku mohon maaf sebesar-besarnya karena aku nggak ada niat seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah subscribe, like, dan loncengnya. Semoga nanti ada video next lagi dari channel ini. Aku berharap begitu. Oke, semoga kalian yang menonton ini selalu diberi kesehatan, umur panjang, diberkahi kehidupannya, dan dipermudah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, bye.